Ini daerah mana nih? Daerah kecamatan apa? Labuan Deli. Al-Delhi. Dulu ada namanya ulama besar Ustadz Hussein Sardani, tamat dari Irak, dari Baghdad, Irak, dari tempat Saddam Hussein. Namanya Syekh Hussein Sardani, ulama besar Al-Wasliyah. Sardani itu dari Serdang. Serdang itu Sardani. Ulama besar. Dia ulama-ulama besar. Dulu waktu saya kuliah di sekolah di Muallimin, yang mengajar saya namanya Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad. Saya waktu itu terus di ujung Al-Falembani. Al-Falembani berarti Lembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani hidupnya tahun abad ke-18. Dia murid langsung dari Syekh Abdul Karim Samman dari Madinah Al-Munawwar. Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini seangkatan dengan Datuk Kalampayan di Kalimantan. Moyangnya dari Abah Guru Sekumpul, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari berarti orang Banjari. Zaman dulu kalau disebut nama itu langsung tahu kita nama. Itulah hebatnya orang Batak, asal disebut namanya langsung kita tahu dia dari mana. Siregar, tak mungkin dari Solo. Asal disebut nama, itu hebat. Jadi yang punya marga pertahankan nama itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri kita. Dan biasanya nasab-nasab ini membuat orang menjadi bersaudara. Pernahkah orang Batak berperang gara-gara agama? Tidak pernah. Bacalah sejarah orang Batak berperang gara-gara Islam sama Kristen. Tak pernah. Kenapa? Karena kalau udah jumpa, bertutur dia, bertarombo dia, walak ita sesudena. Tak jadi dia berperang. Karena bersaudara lebih kuat daripada beragama bagi mereka. Maka anak-anak kita ini pertahankan nasab itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri. Nah, Bukhari bukan nama orang. Bukhari adalah nama kampung. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu sekarang di mana? Uzbekistan. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhara. Sampai di Bukhara, itulah dia nama kampung Bukhara. Orang Bukhara itu disebut dengan Bukhari. Siapa nama kau? Bukhari. Kau orang Bukhara? Enggak, aku orang Teluk Nibung. Kenapa pula orang Teluk Nibung nama kau? Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung. Kenapa nama kau Bukhari? Entah, begitu dikasih nama ayahku dulu. Rupanya orang dulu pakai nama Bukhari itu untuk mengambil nama barokah ahli hadis ini. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya lebih hafal nama dia daripada nama saya sendiri. Nama saya sendiri cuma 4 yang saya ingat. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Shah, dari pihak ayah saya. Ayah Muhammad Shah itu sudah tak tahu saya lagi. Dari pihak emak saya hafal saya 5. Abdul Somad, anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail. Ayah Nahoda Ismail itu sudah tak tahu saya lagi. Coba pulang nanti tanya, yang hafal nasabnya sampai 5, angkat tangan. Mati maitah. Dapat aja agak 3 jadilah. Jangan sampai nanti anak kita pas ditanya orang, coba sebutkan nasab kau. Aku anak bayi tabung. Kau coba sebutkan nasab kau. Aku Pak Ustadz, dulu ada imam masjid pulang, dibukanya pintu, ditengoknya dalam kardus, itulah aku. Jadi siapa nama kau dibuat di KTP? Bin Kardus. Jangan buat nama bin yang tak baik. Kalau tak tahu nama ayahnya, buat bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh, asal jangan Abdul Somad. Disangka orang anak saya, padahal bukan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini bukan orang Arab, orang Persia, mu'allaf masuk Islam. Jadi atuk Imam Bukhari yang kelima itu
mu'allab masuk Islam. Mu'allab itu tidak hina. Ini kadang orang, alah kau baru berapa lah generasi kau Islam, atau kau pun mu'allab. Jangan dihina mu'allab, karena mu'allab itu ulangan amalnya dari nol, tak berdosa sama sekali. Kalau ada saudara-saudaraku yang mu'allab, dia ejek orang, apa kau mu'allab? Iya, aku mu'allab, amalku dari nol. Kau dosa aja isi catatan amal kau. Nah, pertama yang mesti diketahui, hadis ini ada dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini punya ayah namanya Abbas. Abbas anak Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan mereka? Memang kalau belum sarapan nih payah berpikir memang. Ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah anak Abbas anak Abdul Muttalib. Apakah hubungan mereka? Kalau emak saya dengan emak dia adik beradik, itu namanya sepupu. Tapi kalau ayah adik beradik namanya sewali. Nah, ini mesti tahu nih anak-anak ini. Kenapa anak tak tahu? Karena ayahnya tak menjelaskan. Itu saudara-saudara, sepupu, sikit-sikit sepupu, sikit-sikit sepupu. Kalau emak adik beradik, itu namanya sepupu. Kalau nenek adik beradik, dua pupu. Itu saudara kau, Ustaz sama dia macam mana? Kami dua pupu. Saya dengan Bang Idris yang berpantun-pantun tuh dua pupu. Nenekku namanya Siti Aminah, nenek dia namanya Siti Fatimah. Siti Aminah dengan Siti Fatimah ini sama-sama anak Syekh Abdurrahman. Jadi kami dua pupu, karena nenek kami adik-beradik. Kalau emak adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kenapa disebut ayah adik-beradik itu sewali? Karena kalau mati ayahnya, mati atuknya, mati adiknya, mati abangnya, bisa dia mewalikan nikah. Itu maka disebut dengan saudara sewali. Kalau emak kita dengan ayah dia adik-beradik, apa namanya? Kalau bahasa Melayunya peseloroan. Kenapa disebut peseloro? Karena dia berseloro, lama-lama berlaki berbini. Awalnya berseloro, gula-gula lama-lama nikah. Nah, itu dia peseloroan. Baru tulang. Paham? Kalau bahasa Arabnya namanya binti ammi. Begitu. Anak-anak kita ini mesti saya jelaskan. Saya di rumah emak saya itu saya jelaskan. Ini namanya Syekh Abdurrahman. Dia punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Siti Ruqyah. Yang dari induk ini namanya Siti Aminah. Punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Nama adiknya lagi Siti Hadiah. Yang ini punya anak namanya Syekh Abdul Latif. Nanti punya anak-anak. Jadi setiap datang tamu hari raya aku tanya, kau sama ini apa hubungan kalian? Tengok itu. Oh, nenek kami adik-beradik. Kalau tak dibuat begitu orang tak tahu. Lebih kenal dia kawan di Facebook. Jadi tolong buatkan ini. Itulah hebatnya orang Batak. Orang Batak tarombo itu dijaganya. Betul? Makanya kalau udah panggil, jumpa dia, ada margamu, baru habis itu ditanya, apalah kau manggil aku? Apa ya? Berarti kau Batak palsu, kata dia. Itu dijaga. Karena ditutur urut ke atas, kita ini rupanya bersaudara. Halak kita sesudena, rupanya bersaudara. Ustaz janganlah bilang Batak, kami orang Jawa. Sedulur sederek sedoyo kabeh. Pripun kapare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Aku ya iso ngomong Jawa. Nek sampean arek ngomong aku iso. Sampean ngomong Jawa apa ngomong Batak? Ora Jawa. Rega. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ada orang awak di siko. Di mana kampung? Pekanbaru. Enggak ada orang awak Pekanbaru mah. Payakumbuh. Lah suku apa? Hah? Banjar. Bubuhan.
Sabarata. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka sekali belajar bahasa. Dari kecil saya memang suka belajar bahasa. Sampai di Mesir pun gitu. Asal jumpa sama orang Arab, saya bercakap terus dengan orang Arab. Terus saya di Maroko mesti wajib belajar bahasa Perancis. Sikit banyak mesti tahu. Karena kalau tidak, asal ditengoknya wajah kita asing, dia tak mau pakai bahasa Arab. Ça va bien. Ça va bien artinya apa kabar? Jutaime. Jutaime artinya I love you. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles artinya siapa namamu? Yang paling penting dihafal kalau ke Maroko adalah kalimat je ne parle pas français. Je ne parle pas français artinya aku tak bisa bahasa Perancis. Asal udah agak dalam kali cakap dia, langsung kita bilang je ne parle pas français arabe. Aku tak bisa bahasa Perancis, bahasa Arab aja. Kaif halak? Tulu halak. Bahasa ini penting. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya. Saya mau ngasih tahu, yang mengulis kitab Sahih Bukhari 7275 hadis itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir yang paling tua tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter panjangnya. Tabari, Tobrustan, bukan orang Arab. Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Kenapa? Allah mau menunjukkan ke agama ini bahwa agama ini akan didiami, akan dihuni, akan dianut oleh semua orang-orang hebat. Kita kalau belajar hadis, sanad ahli sanad dunia ini namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani dari mana? Padang. Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Waktu saya baca biografinya, sanad hadisnya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Saya mau ngasih tahu, siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun kita, kalau kita muliakan agama Allah ini, kita akan kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, insya Allah. Tolonglah agama ini. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Jadi jangan asal disebut Minangkabau rumah makan Gumarang. Minangkabau rumah makan Minang, rendang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berperang antara padri dengan adat. Orang padri berpegang ke agama, adat melagayam, berperang dilaga oleh Belanda, Divide et Impera, lari ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, usul fikih, bahasa Arab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Al-Minkabawi nikah sama anak saudagar kaya, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis cantik, nikah sama anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Raja Makkah. Waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz. Revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum revolusi King Abdul Aziz. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi membawa anaknya tadi, menantunya tadi, Syekh Ahmad Khatib, sholat bersama sultan, bersama raja. Yang jadi imam raja. Zaman dulu raja-raja itu bisa jadi imam. Zaman sekarang ada juga yang bisa jadi imam, tapi zuhur aja. Tak berbunyi. Modal Allahu Akbar. Saking groginya, Sami Allah pun lain. Sami Allahu Akbar. Majulah Syarif Husain tadi jadi imam. Pas baca ayat, ditakdirkan Allah salah ayatnya. Pas salah ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat, Syarif bertanya, siapa yang meluruskan tadi? Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kagum dia dengan ilmunya, diangkat jadi imam Masjidil Haram. Dialah orang Nusantara, orang Pulau Sumatera, orang Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, karena Indonesia baru ada 30 tahun setelah dia meninggal.
Dia meninggal 1916, Indonesia baru ada 1945. Jadi waktu itu kita masih kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Pulanglah muridnya dari Makkah. Nama muridnya itu Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pulang ke Jombang, wong Jawa. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya pulang lagi ke Bukit Tinggi. Nama kampungnya Canduang. Itulah yang disebut dengan Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya dari Makkah itu pulang ke tanah Delhi, datang Sultan Delhi, diangkat jadi imam besar. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Prinsipnya 3, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Saya mau menyampaikan ke seluruh masjid-masjid, tolong jamaah pengajian-pengajian pakai kitab. 3 ini mesti ada di masjid. Akidah. Kami dulu di Muallimin nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah waktu sanawiyah. Waktu aliyah kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Bacakan kitab itu ke jamaah. Fikihnya waktu di Muallimin dulu Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya waktu di Muallimin dulu Ihya Ulumuddin, tapi 4 jilid besar kali. Baca ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Cukuplah itu dah pengajian yang cerita ke sana, cerita kemari, cerita ke sana, cerita kemari. Bukan saya menyepelekan, bukan. Saya takut nanti jamaah ini udah ingat asal ini ustadznya ini pasti dulunya sabar, sabar. Ditengoknya, baru ditengoknya muka ustadz udah tahu ya ini tawakal nih. Coba berkitab. Saya kalau di dekat rumah saya pakai kitab. Kitab yang saya pakai Riyadhus Shalihin. Karena kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Itu yang saya paham. Tapi untuk saudara kita yang fikih, mengajar fikih lah di masjid kita, mengajar hadis, mengajar akidah. Sekarang kita baru masuk ke hadisnya. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari kitab apa diambilnya tadi? Sahih Al-Bukhari. Siapa nama periwayatnya tadi? Abdullah bin Abbas. Sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik. Inilah Abdullah bin Abbas. Saya kalau dibawa orang anak kecil, Ustaz tolong doakan anak saya doakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada anak kecil minta doakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Daripada ditanyanya apa doa kau, kita tak tahu kan. Waktu Anas bin Malik apa doanya? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya. Tapi bunyi banyak anak itu mesti banyak. Enggak ada aku sebut begitu. Hati-hati kalian, bini kalian nengok dari atas. Maaf ya Bu ya. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, wa ja'alhu min ahlil jannah, jadikanlah dia penghuni surga. Makanya kalau ada orang bawa anak kecil, doa Nabi kepada cucunya Hasan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Kalau ada orang bawa anak kecil ke saya campur 3 doa itu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahli jannah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, aku udah tua tak bisa aku menghafal. Doa pakai bahasa kita aja. Selamatkan anak ini dari sabu-sabu, dari lem kambing. Selamatkan anak ini dari mencuri besi-besi masjid. Selamatkan anak ini dari buah kecubung. Selamatkan dari ganja. Selamatkan dari mabuk pertamak. Selamatkan dari menjual tabung gas untuk beli narkoba. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Tahu orang sebelah lain doa kau nih, dengar. Nah sekarang baru kita masuk teks hadisnya.
Kitabnya Sahih Bukhari, riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Panjang umur sehat badan, kita nanti umroh bulan Oktober bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, nama terapelnya Grand Sapanauli. Hubungi nomor kontak berikut, ongkos tanggung masing-masing. Dan nanti ziarah ke Taif. Di Taif itu ada makam Abdullah bin Abbas. Pas mau masuk pintu masjid, di sebelah kiri, di dalam itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi makamnya tidak boleh diziarahi karena Saudi tak boleh ziarah. Ziarah ke makam Nabi pun orang tuh marah. Kita udah mau nangis di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Haji. Tak jadi awak nangis. Nah, udah siap udah mau nangis. Akhirnya nangis juga keluar. Pas tanya, kenapa kau nangis? Dimarahi polisi itu tadi. Nah, jadi beliau meninggal, dan sahabat Nabi yang paling banyak tafsir Al-Qur'annya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau mau menengok tafsir Abdullah bin Abbas paling lengkap dalam kitab tafsir At-Tabari, diriwayatkan oleh murid-muridnya. Imam Ad-Dhahhak murid dia, Mujahid murid dia, Qatadah murid dia. Ini semua adalah ahli tafsir. Nah, sekarang kita baru masuk ke teks hadisnya. Apa bunyi teks hadisnya? Ma min ayyamin, tidak ada hari selama 360 hari selama setahun 12 bulan ini. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh lebih dicintai Allah. Tidak ada hari selama 1 tahun ini yang beramal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. 10 hari ini mana? Sudah lewat 4 hari, karena hari ini sudah masuk tanggal apa pula 1 Juni? Tanggal 5 Zulhijjah ini. Hari Ahad tanggal 5, hari Senin tanggal 6, hari Selasa tanggal 7, hari Rabu tanggal 8, hari Kamis tanggal 9, hari Jumat tanggal 10. 4 hari sudah lewat, apa boleh buat? Tak bisa diulang balik. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah lewat 4 hari, menangis air mata darah kita udah lewat 4 hari. Tinggal 6 hari lagi. 6 hari ini diisilah kata Nabi dengan amal yang soleh. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amal yang lain. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad ke Palestina? Bagaimana dengan jihad berperang? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kalau ada orang yang keluar rumah membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak pulang lagi ke rumah, hartanya habis, nyawanya habis, mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau belum bisa kita mati syahid, paling tidak kita isi yang 10 hari. 10 hari pun sudah lewat, tinggal 6 hari. Yang 6 hari ini kebetulan ini hari Ahad tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kebetulan ini 1 Juni 2025. Apa saja amalnya? Amalnya ada 5. Apa saja amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau masuk TV ada iklannya. Amal yang pertama, amal yang paling disukai Allah adalah puasa. Jadi tolong besok ibu puasa. Puasa ibu besok jangan puasa sunat, tapi puasa qadha. Karena dulu ibu waktu mengandung anak pertama tak puasa 30 hari, menyusukan tak puasa 30 hari, menyusukan 2 tahun tak puasa 30 hari. Waktu mau diqadha tahun ketiga datang adiknya. Inilah ulah orang ini semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ingat bapak, ingatkan bini istri, karena mereka sudah meninggalkan puasa untuk 1 anak 90 hari. Besok niatnya qadha, besok nanti malam makan sahur, aku berniat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala, dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat puasa Senin, besok hari Senin kan?
dapat pahala puasa sunat 10 Zulhijjah besok. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu yang banyak puasanya tinggal. Kemarin aja Ramadan hilang 7 hari, rupanya suaminya 17 hari. Jadi bukan berarti laki-laki ini selamat tak ada tinggal puasanya. Yang laki-laki pun besok niat puasa qadha. Jangan sampai mati punya utang puasa. Utang puasa tak bisa dibayar pakai haji, utang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar, utang puasa tak bisa dibayar pakai duit. Utang puasa mesti diqadha kalau dia sehat. Tapi kalau dia sakit udah mau mati, judul lagunya setengah napasku pergi, bahasa kitanya ngap-ngap baung, itu baru bisa bayar fidyah. Menurut Basnas satu harinya 60.000, makan pagi, makan siang, makan malam, sesuai dengan standar lontong Medan. Dah, amal paling bagus puasa. Kenapa darah tersumbat ke otak? Karena paralonnya macet. Ini ada paralon ini dari jantung ini kan menyembur darah. Dari jantung ini menyembur darah nih ke otak. Paralonnya tersumbat. Kenapa paralon tersumbat? Karena banyak gula. Gara-gara minum teh, minum teh, minum teh. Itu maka bagus Masjid Al Amal ini. Tak ada teh di atas meja. Bagus ini, bagus. Supaya jangan tersumbat otak Ustaz itu. Saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Jangan kasih Ustadz kita teh manis, karena Ustadz jarang olahraga. Ustadz pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, emak-emak wirid yasin, pengajian maghrib, pengajian isya, satu hari 6 titik pengajian, teh. Akhirnya Ustadz kena diabetes meletus. Kalau kalian sayang sama Ustadz, jangan kasih dia air teh, tapi air putih kasih lah. Air putih pun tak ada, parah kali kalian. Ini sebetulnya subuh saya paham. Kenapa? Karena semua pengurus sedang puasa sunnah. Jadi disangkanya Ustadz ini puasa juga. Ustadz kan mengajarkan puasa sunat 10 hari. Tadi kami puasa, kami sangka Ustadz aku musafir. Musafir. Ini subuh ini sebetulnya jadwal Al-Mukarram Ustadz Musahur. Ustadz Musahur Siregar. Ini jadwal beliau. Mestinya pengurus kalian telepon Ustadz Musahur, besok jadwal Ustadz kan? Iya. Ada yang mengundang Ustadz Somad ke Masjid Al Amal. Kalau Ustadz mau datang jumpa, datanglah. Tapi kalau tidak, mana tahu ada jadwal lain, kami maklum. Jadi begitu adabnya. Jangan tak kalian kasih tahu, itu namanya pengurus tak beradab. Kasih tahu. Bukan berarti saya tak senang Ustadz datang, senang saya silaturahim. Tapi banyak masjid-masjid yang lain mungkin mengharapkan kedatangan karena dai kita kurang. Banyak sekarang orang tidak mau jadi ustadz. Yang paling payah mencari jodoh istri adalah ustadz. Kok ustadz tahu? Aku mengalami macam itu. Orang kalau minang anak gadis, dia tanya, apa titel kau? SH, masuk, pengacara. Apa titel kau? SE, sarjana ekonomi, masuk. Jadi kau tanya, apa titel kau? SAG. Alam goib ini kata dia. Apa titel kau? LC, dari Mesir, LC. Lagi cemas ini kata dia. Saya, cucu atuk saya 40 orang. Apa kata atuk saya? Cucuku 40 orang. Yang satu ini namanya Abdul Somad. Aku yang mengasih nama dia Abdul Somad. Jangan sekolahkan umum, dia mesti sekolah agama. Aku mau dia jadi ulama. Kalau aku hidup, aku menanggung biaya kuliah dia. Kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Jadi saya jadi ustadz ini bukan mendadak jadi ustadz. Ada juga orang tak ada niatnya jadi ustadz, cuman karena tak ada kerja lain jadi ustadz. Kalau aku tidak, aku memang dari kecil disetting jadi ustadz. Bagiku jadi ustadz ini adalah takdir perjalanan hidup. Cucuku kata tok saya yang ini mesti jadi ulama. Kalau umurku panjang, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, itu kebun 2 hektar untuk biaya kuliah dia.
Atuk saya meninggal tahun 1980. Meninggal dia tahun 80, pokok kelapa tuh ikut mati. Berjual, tak ada lagi. Tapi saya dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. S2 saya dapat beasiswa ke Maroko. S3 saya dapat lagi bantuan ke Sudan. Profesor saya dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya itu saya yakin karena barokah atuk saya berniat baik. Bapak kalau punya anak 5, punya anak 3, 1 tuh wakafkan ke agama Allah jadi ulama. Jangan takut anak tak makan. Kami sama Ustadz Sregar kurus begini bukan karena tak makan. Memang udah takdir kami begini. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Kalau ada orang yang takut menyekolahkan anak cucu ke agama takut tak makan, tolong bawakan dia ke rumah sakit. Periksakan, jangan-jangan lambungnya dekat sama otaknya. Otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Sengaja dijauhkan Allah otak ini dengan lambung supaya apa? Supaya kita jangan berpikir hanya makan. Karena memang belum sarapan ini makan aja pikiran kita ini. Kenapa darah macet masuk ke otak? Karena minyak. Dari mana minyak datang? Santan. Makan lontong Medan, santan. Soto Medan, santan. Kuah kacang berlemak, santan. Gorengan-gorengan, minyak. Minyak, santan, kolesterol tersumbat. Obat yang paling bagus puasa. Maka kalau ada bapak-bapak sakit-sakit, tak enak badan, asam urat, asam lambung, asam kumbang, asam sulfat, tidak ada obat lain, puasa. Makanya dalam hadis dikatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini banyak sekarang perempuan-perempuan nih puasa, pas ditanya puasa apa? Diet. Dah, berikutnya amalan yang kedua. Aku tak sanggup puasa Pak Ustaz, ususku sudah kena mah akut. Yang tak sanggup puasa, amalan yang kedua, banyak-banyak sholat sunnah. Bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir 5 malam. Pagi, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah, sholat subuh, terbit matahari, sholat sunat isyraq. Nah, ini nanti habis pengajian ini kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ada waktunya tidak? Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah satu lagi, syuruk. Jam berapa syuruk di Medan? 6.12. Kadang lebih percaya kita sama Google daripada orang zaman sekarang. Mohon maaf ya Pak, bukan tak percaya. Cara mencarinya, waktu sholat Medan. Waktu sholat Medan terbitnya 6:14. Waktu lewat matahari di atas bumi 6:14 itu tidak boleh sholat karena itu waktu tanduk setan. Jadi matahari itu bulat begini, bulat matahari itu terbit. Waktu dia terbit itu datang setan menghampiri, itulah waktu tanduk setan. Kalau ada orang pas jumpa, apa kabar bro? Sehat setan bilang. Itu namanya waktu tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak qaidah ram'in. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Sekarang menurut waktu Medan terbit matahari 6.12, 6.14 tambah 12 berarti 6.26 sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. 6.26. Niatnya usolli sunnatal isyraq rakaatain. Bagi yang Al-Wasliyah sama NU sama Perti, bagi Muhammadiyah tak usah pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Tak usah berkelahi masalah usolli tak usolli ini. Dulu di Medan ini orang berkelahi masalah usolli tak usolli. Sekarang alhamdulillah tak berkelahi lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang. Nah, jadi yang paling bagus sholat sunat. Aku tak bisa puasa Pak Ustaz, ususku berlubang, sholat sunat. Aku tak bisa sholat sunat Pak Ustaz, lututku sakit kali. Yang ketiga, banyak-banyak baca Quran. 1 jam 1 juz, 1 hari 3 juz, 10 hari
30 juz. Kalau cuma 3 juz enteng lah, encer lah. Aku 4 juz bisa, juz melon, juz pokat, juz mangga. Aku tak bisa baca Quran Pak Ustaz, asal ku tengok Quran itu bersatu titiknya. Masih ada harapan lagi. Apa dia? Zikir. Zikir. Afdalul zikri fa'lam, seafdal zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi sebetulnya Pak Imam tadi mau berzikir. Imam tadi mau berzikir sebetulnya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 100. Cuman datang pengurus berbisik dari belakang, jangan lama-lama. Jadi aku tengok itu semua, aku amati, bukan tak aku tengok. Jangan gara-gara ada pengajian tak berzikir, ini tak betul. Berzikir ini sunnah. Aku nanti kalau di akhirat ditanya malaikat, kenapa jamaah Masjid Al-Amal subuh Ahad tanggal 5 Zulhijjah tak berzikir? Kata imam, aku dilarang pengurus. Ditanya pengurus, kenapa kau larang berzikir? Karena menghormati Ustaz Somad. Aku yang kena. Aku tak ada nyuruh ya, aku tak ada pesan. Usahakan berzikir, subhanallah, 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 sunnah berzikir. Saya setiap jadi imam, tanya pengurus-pengurus nih, setiap saya jadi imam walaupun musafir, zikir tak pernah saya hilangkan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau kebetulan imam subuh di hotel, di rumah, di mana, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. La nya itu tidak, la pas lafaz Allahnya itu ke jantung, la ilaha illallah. Bagi yang mau menggoyangkan kepala, yang tidak ya tak usah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tidak ada wajib menggoyangkan kepala. Ini kadang orangnya asal berzikir goyang kepala, asal gini yang kepala. Pas tanya kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang. Tapi saya tengok Pak Ustaz, orang-orang tarekat Naksabandiah itu tak ada zikirnya kuat-kuat, tasbihnya aja berputar. Itu namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat itu di dalam nih, tak berbunyi, tak bersuara. Zikirnya Allah, 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 Allah. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Satu hari 5000 wajib satu hari. Allah, Allah. Supaya kita tak banyak bercakap. Ustaz banyak bercakap, aku memang ceramah mesti bercakap. Ada memang orang wajib dia bercakap. Siapa itu yang wajib bercakap? Ulama, wajib dia bercakap, menyampaikan ayat Quran hadis Nabi. Siapa lagi yang wajib bercakap? Parlemen. Parle bahasa Perancis artinya bercakap. Parlemen tempat orang bercakap. Makanya kalau ada anggota parlemen tak bercakap, makan gaji buta, makan duit Arab, makan duit rakyat. Mesti bercakap dia di situ, mengeluarkan perda, peraturan daerah, mengeluarkan undang-undang, mesti dia bercakap. Yang tak boleh bercakap siapa? Tukang. Tukang tak boleh bercakap. Karena kalau dia bercakap berhenti batu bata. Supir tak boleh bercakap. Di Eropa itu tertulis don't speak, no speaking, dilarang ngomong ke supir. Kenapa? Karena dia bercakap salah konsen. Ya apa kau bilang tadi? Iya betul. Masuk, pindah alam langsung. Nah, puasa tak sanggup Pak Ustaz. Sholat sunat, sakit lutut, encok, asam urat, baca Quran. Mata rabun, zikir.